Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Azizah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek pembangunan sebuah jalan yang wajib memiliki AMDAL. Oke, selanjutnya kita akan ke deskripsi proyeknya terlebih dahulu. Di sini deskripsi proyek pembangunan jalan. Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat, yang ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan modernisasi. Pada dasarnya, kegiatan pembangunan infrastruktur, jalan, atau jembatan pasti mengakibatkan dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Nah, agar pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan tidak menimbulkan kerusakan bagi lingkungan, maka dari itu pembangunan harus disesuaikan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Oke, sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan pembangunan berwawasan lingkungan? Jadi, pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan dari sudut pandang ekologi atau lingkungan, dengan kata lain adanya keselarasan dengan alam. Untuk dapat mewujudkan pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan, yang berwawasan lingkungan, maka dalam setiap tahap pembangunan harus memperhatikan dampak terhadap lingkungannya. Pembangunan berwawasan lingkungan dengan sendirinya akan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Di sini pembangunan jalan telah diatur kebijakannya menurut kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dan berwawasan lingkungan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT tahun 1995. Jadi sebelum menuju lokasi pembangunan, kita harus mengetahui terlebih dahulu dari tujuan dan manfaat adanya pembangunan jalan yang akan kita laksanakan. Yang pertama itu tujuan kegiatannya ada menyediakan sistem transportasi yang efisien yang dapat menunjang ekonomi pada wilayah yang bersangkutan. Dan yang kedua itu meningkatkan kelancaran transportasi darat, dan yang ketiga meningkatkan sistem jaringan jalan yang menghubungkan semua jalan dan distribusi dengan pusat-pusat kegiatan. Sedangkan manfaat dari pembangunan jalan yang akan kita lakukan, yang pertama itu untuk meningkatkan fungsi jaringan jalan guna mengakomodir pergerakan barang dan jasa lintas wilayah. Dan yang kedua, mendukung mengembangkan wilayah-wilayah yang sedikit terbelakang. Dan yang ketiga, mempermudah pergerakan arus lalu lintas dan arus barang serta penduduk wilayah. Jadi di sini kita akan melakukan proyek pembangunan jalan, khususnya pada pembangunan jalan yang akan dibangun dari titik awalnya yaitu berada di Jalan Irigasi Kampung Gebang, Tambun Utara, dan titik akhirnya ada di wilayah Gabus, Tambun Utara. Dengan total panjang jalan itu sekitar kurang lebih 5 km yang akan melintasi beberapa perumahan penduduk di sekitarnya. Para pemrakarsa jalan sendiri yaitu pemerintah daerah Kabupaten Bekasi yang beralamatkan di Jalan Wibawa Mukti, Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa tahapan yang akan dilaksanakan sebelum dan sesudah
pembangunan proyek jalan. Tahapan yang pertama ada tahapan perencanaan umum. Tahapan kedua ada pra-studi kelayakan. Tahapan yang ketiga ada studi kelayakan. Tahapan yang keempat ada perencanaan teknis. Dan yang kelima ada prakonstruksi. Tahapan yang keenam ada konstruksi. Tahapan ketujuh ada pasca konstruksi. Dan tahapan kedelapan ada evaluasi pasca konstruksi. Jadi, mari kita bahas satu persatu dari tiap tahapan yang ada di sini. Yang pertama itu terdapat tahap perencanaan umum. Tahap perencanaan umum ini sebuah pembangunan jalan diawali dengan perencanaan umum, baik berupa ide atau sebuah gagasan pembangunan jalan baru atau pemeliharaan jalan baru yang telah ada. Nah, tahapan ini biasanya belum ada kegiatan fisik pembangunan. Namun, tahapan ini digunakan para pemrakarsa untuk mengidentifikasi dampak lingkungan terhadap pembangunan jalan atau sebuah proyek wajib AMDAL atau tidak. Dan yang selanjutnya ada tahap studi kelayakan. Nah, di tahap ini biasanya kegiatan utama itu menganalisis kelayakan teknis, baik berupa teknis ekonomi, finansial, dan lingkungan mendalam terhadap alternatif jalan berdasarkan data yang didapat dari hasil survei. Tahapan yang selanjutnya ada tahap perencanaan teknis. Nah, pada tahap ini terdapat penentuan rute jalan berdasarkan pengukuran lapangan, perhitungan struktur, pembuatan gambar rencana teknis jalan, serta penetapan syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang akan digunakan pada saat konstruksi nanti. Selanjutnya di sini terdapat diagram alir dari proses tahap prakonstruksi. Apa saja dampak yang bisa kita lihat pada saat tahap prakonstruksi. Kegiatan yang pertama itu ada tahap pembebasan lahan atau tahap pengalihan fungsi lahan. Pada kegiatan ini terdapat dampak yang pertama yaitu perubahan sifat tanah dan gangguan satwa liar atau biota air laut yang ada di sekitar lokasi yang akan dibangun proyek pembangunan jalan. Setelah perubahan sifat tanah, dampak yang bisa kita lihat dari dampak yang pertama atau kita bisa menyebutnya dampak sekunder, yaitu perubahan pola irigasi. Dampak selanjutnya yaitu peningkatan kuantitas air. Ketika kuantitas air itu meningkat dan fungsi lahan telah berubah, maka dampak yang selanjutnya bisa kita telaah yaitu kemungkinan akan terjadinya banjir di lokasi sekitaran proyek. Sedangkan pada dampak pertama gangguan satwa liar atau biota air laut, mereka akan kehilangan tempat tinggal. Itu bisa kita telaah menjadi dampak sekunder. Dan dampak yang selanjutnya yaitu perubahan sistem rantai makanan makhluk hidup pada daerah tersebut. Karena mereka telah kehilangan tempat tinggal, maka dari itu sistem rantai makanannya juga ikut berubah pada daerah sekitaran proyek yang akan dibangun jalan. Kegiatan selanjutnya itu ada survei lokasi. Para pemrakarsa telah melakukan survei lokasi. Mereka meminta perizinan dan sosialisasi kepada masyarakat. Biasanya pada kegiatan ini akan berdampak pada perubahan perspektif masyarakat setempat. Baik itu perspektif mereka di sisi positif maupun di sisi negatif. Dan yang selanjutnya ada tahap konstruksi. Pada tahap konstruksi ini, kita dapat telaah yang pertama ada kegiatan pengadaan tenaga kerja. Nah, pada tahap ini, kita dapat mengacu pada Undang-Undang
Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bab 9 perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan. Nah, di samping itu, proses penerima tenaga kerja tahap konstruksi akan memprioritaskan masyarakat lokal. Nah, pada prinsipnya dibuka kesempatan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat di bidangnya dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan pada saat proses konstruksi. Dari kegiatan tersebut, kita dapat telaah lagi dampak primer atau dampak yang pertama dari kegiatan tersebut, yaitu ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha. Setelah adanya lapangan pekerjaan dan lapangan usaha, biasanya terbukalah usaha baru untuk masyarakat setempat. Kita bisa telaah ini menjadi dampak sekunder. Dan dampak selanjutnya yaitu masyarakat perekonomiannya akan terangkat atau peningkatan pendapatan masyarakat sekitar. Kegiatan selanjutnya pada tahap konstruksi yaitu mobilisasi peralatan dan material pembangunan. Nah, pada tahap ini mobilisasi kendaraan akan digunakan untuk pengangkutan bahan dan material, serta peralatan proyek untuk proses pembangunan jalan atau proses konstruksi. Nah, sebagai salah satu cara untuk menangani kemacetan, maka akan dilakukan pengaturan lalu lintas dan pengaturan jadwal mobilisasi alat berat dan material dengan waktu perencanaan. Biasanya dari kegiatan ini kita dapat telaah lagi dampak yang bisa kita lihat di sini ada penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan karena diakibatkan oleh mobilisasi peralatan berat ataupun kendaraan-kendaraan berat yang menuju tempat lokasi pembangunan. Dengan penurunan kualitas tanah, kita dapat telaah lagi dampak selanjutnya ada peningkatan debu. Untuk peningkatan kebisingan, kita dapat telaah lagi gangguan kenyamanan pendengaran. Setelah itu, pada dampak sekunder, kita dapat telaah lagi dampak yang selanjutnya ada gangguan kesehatan masyarakat. Biasanya penyakit yang umum terjadi yaitu batuk, dan untuk beberapa orang yang mempunyai asma, dampak tersebut sangatlah penting yang harus diperhitungkan oleh para pemrakarsa terhadap masyarakat setempat. Dan kegiatan selanjutnya ada pekerjaan pembangunan. Di sini kita dapat telaah lagi dampak dari kegiatan ini yaitu gangguan arus lalu lintas. Setelah itu dampak sekundernya ada kemacetan di daerah proyek pembangunan ataupun jalur yang akan dilewati oleh kendaraan-kendaraan pengangkut material. Setelah itu adanya kerusakan prasarana jalan karena diakibatkan oleh alat-alat berat yang melintas. Selanjutnya ada tahap operasional. Tahap operasional ini bisa terlaksana ketika semua proses proyek pembangunan jalan telah selesai. Kegiatan yang pertama yang ada pada tahap operasional yaitu dampak yang pertama kemudahan transportasi umum atau pribadi. Dari dampak primer ini kita mendapatkan dampak sekunder yaitu masyarakat mudah menjangkau tempat-tempat umum. Dengan adanya jalan yang sebelumnya mereka kesulitan untuk menjangkau tempat-tempat umum dengan kendaraan umum ataupun pribadi, setelah adanya pembangunan jalan ini, masyarakat lebih terfasilitasi dengan adanya jalan baru. Kegiatannya selanjutnya
yaitu pengoperasian jalan. Pengoperasian jalan ini merupakan kegiatan penggunaan jalan untuk melayani lalu lintas jalan. Dengan pengoperasian jalan akan terjadi peningkatan volume kendaraan pada wilayah tersebut. Saat pengoperasian jalan ini, para pemrakarsa ataupun para pemerintah wajib mengadakan adanya pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan ini bisa mencakup pemasangan rambu-rambu, perbaikan jalan yang berlubang, ataupun pemasangan sistem drainase. Mengapa harus dipasang sistem drainase? Karena biasanya tempat-tempat sekitaran jalan yang tanahnya rawan longsor, saat musim penghujan akan beresiko 2 kali lipat terjadinya longsor pada daerah tersebut. Dan dampak yang bisa kita dapat selanjutnya itu kemudahan distribusi produksi barang atau jasa. Dari dampak yang pertama ini kita dapat telaah lagi dampak sekundernya, yaitu perekonomian masyarakat meningkat baik pada daerah sekitar dari pembangunan jalan yang baru tersebut, ataupun masyarakat-masyarakat yang dari luar yang sebelumnya kesulitan untuk menjangkau daerah tersebut karena belum adanya jalan, mereka lebih terfasilitasi untuk melakukan kegiatan jual beli ataupun produksi barang atau jasa ke daerah yang terbelakang. Bisa dilihat di sini, proses dari proyek pembangunan jalan pastinya akan menghasilkan limbah dari proses pembangunan. Dilihat dari komposisinya, European Catalogue of Waste atau Directive nomor 75/442/CCE dan 94/904/CE mengklasifikasikan pembangunan dan pembongkaran limbah pada proses pembangunan jalan ini menjadi yang pertama ada campuran beton, batu bata, ubin, dan keramik. Yang kedua ada limbah kayu, kaca, dan plastik. Yang ketiga ada campuran beraspal, makadam, dan produk tar lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada limbah logam, termasuk paduan logam, dan yang selanjutnya ada tanah. Tanah ini termasuk tanah yang digali dari daerah yang terkontaminasi batu penggalian tanah. Limbah yang selanjutnya ada bahan insulation dan bahan konstruksi yang mengandung asbes. Limbah yang selanjutnya ada gipsum yang berbasis material, dan limbah lainnya yaitu campuran bahan pembangunan dan pembongkaran. Limbah pembangunan dan pembongkaran ini biasanya meliputi limbah organik seperti sisa makanan dan bungkus yang dibuang di lokasi tersebut oleh para pekerja konstruksi. Namun, limbah-limbah ini akan diproses dengan adanya IPAL oleh pemerintah atau instalasi atau pemrakarsa yang melakukan proyek pembangunan jalan. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan saya tentang pembangunan proyek jalan berdasarkan adanya AMDAL. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.